Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ijtihad dan mujtahid. 1. Pengertian ijtihad dan mujtahid. Kata ijtihad berakar dari kata jahada, al-jahad, al-juhud, dan majhud yang berarti kepayahan, kesulitan, dan kesungguhan. Selain itu, kata al-juhud berarti at-toqoh yang berarti kemampuan dan kesanggupan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa bentuk kata ijtihada yang mengikuti wazan ifta'ala menunjukkan arti berlebih, sifat mubalaghah dalam perbuatan. Dapat dikatakan bahwa kata jihad diartikan bekerja secara maksimal, akan tetapi kata ijtihada artinya bekerja dengan optimal. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa kata ijtihad hanya dipergunakan kepada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Para ulama memberikan pengertian ijtihad secara istilah sebagai berikut. 1. Asy-Syatibi memberikan pengertian, ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'. 2. Al-Ghazali merumuskan ijtihad pencurahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum-hukum syar'i. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah usaha maksimal dalam melahirkan hukum syariat dari dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius, dan orang yang melakukannya sering disebut mujtahid. Mujtahid adalah seorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbat atau inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan. Orang yang melakukan ijtihad atau mujtahid dengan benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Menurut As-Suyuti, umat sekarang pada zamannya telah terjebak pada pemikiran bahwa mujtahid mutlak itu sudah tidak ada lagi, dan yang ada sekarang hanyalah mujtahid muqayyad. Pernyataan seperti itu adalah salah besar dan tidak sesuai dengan pendapat para ulama. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya perbedaan antara mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, dan mujtahid muntasib yang semuanya berbeda. Dilihat dari luas atau sempitnya cangkupan bidang ilmu yang diijtihadkan, tingkatan mujtahid terdiri atas mujtahid fi syar'i, mujtahid fil masail, mujtahid fil mazhab, dan mujtahid muqayyad. 2. Kedudukan ijtihad dalam Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki digunakannya ijtihad. Dari ayat Al-Quran yang jumlahnya kurang lebih 500 ayat, menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan muamalah, ayat-ayat tersebut pada umumnya terbentuk teks dasar tanpa menjelaskan lebih mengenai maksud, rincian, dan cara pelaksanaannya. Untuk itu ayat tersebut diperjelas para sahabat Nabi dan para ulama. Penjelasan para sahabat dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dapat dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah dapat dipecahkan. Melalui ijtihad, ajaran Islam telah berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya. Bahkan ijtihad merupakan gaya gerak kemampuan umat Islam. Artinya, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Allah SWT berfirman, artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa orang yang berada jauh dari Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, apabila hendak mengerjakan sholat, ia dapat mencari dan menentukan arah kiblat itu, Masjidil Haram, melalui ijtihad dengan mencurahkan pikirannya berdasarkan tanda-tanda yang ada. 3. Ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad merupakan bahasan-bahasan apa saja yang masuk atau boleh untuk dilakukannya ijtihad.
Syekh Muhammad Al-Madani menjelaskan bahwa ruang lingkup ijtihad adalah hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan qati', baik periwatannya maupun artinya. Ruang lingkup ijtihad ialah furu' dan dhoniyah, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditujukan oleh dalil dhoni atau ayat Al-Quran dan hadis yang statusnya dhoni dan mengandung penafsiran serta hukum Islam tentang sesuatu yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama, serta yang dikenal dengan masail fikih dan wakiyah. Adapun ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu yang terdapat di dalam nas yang qati' tsubutnya atau ketetapannya, tetapi dhoni dalalahnya. Contohnya ialah ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir, yang belum dapat atau sulit dipahami maksudnya. 2. Sesuatu yang terdapat pada nas yang dhoni tsubutnya atau ketetapannya, tetapi qati' dalalahnya. Contohnya, ijtihad dalam rangka mencari kebenaran sesuatu hadis dengan menelusuri dari sumbernya, baik benar ataupun salah. 3. Sesuatu yang terdapat pada nas yang dhoni tsubutnya dan dhoni dalalahnya. Contohnya, hadis ahad yang sulit dipahami. Ijtihadnya dengan cara mencari kebenaran hadis dan mencari terhadap makna yang dimaksud. 4. Ijtihad terhadap ijma'. Contohnya, meneliti terhadap sesuatu perkara yang telah diijma'i. Apakah perkara tersebut sudah termasuk dalam kategori ijma' atau belum? Karena ketaatan terhadap ijma' sama dengan ketaatan yang harus dilakukan terhadap ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir. 5. Sesuatu yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijma' serta tidak mudah diketahui dari agama. 4. Jenis-jenis ijtihad. Dewasa ini, dinamika umat Islam Indonesia dalam merespon berbagai isu-isu kontemporer pemikiran hukum Islam semakin intensif. Hal ini terlihat munculnya kajian-kajian keagamaan yang menghasilkan fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam, baik secara personal maupun kolektif golongan, seperti isu-isu kontemporer pemikiran hukum Islam yang telah disebutkan di atas. Dinamika ini dalam satu sisi cukup menggembirakan kalangan agamawan dengan penuh optimis karena tidak akan terjadi masa kekosongan pemikiran hukum. Di samping pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak ada yang berhak menutupnya. Tetapi di sisi lain terdapat kelemahan, yakni terjadinya kebingungan masyarakat dalam mensikapi fatwa-fatwa dan pemikiran hukum yang saling berbeda dalam suatu masalah. Misalnya, merebunding rambut. Sebagian umat Islam mengatakan haram hukumnya bagi wanita yang masih gadis, dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya boleh kalau wanita itu sudah menikah. Begitu pula dalam persoalan yang lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, masih relevan model pemikiran ijtihad yang dibutuhkan dan ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. 5. Syarat mujtahid. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk sampai pada peringkat mujtahid, seseorang yang berkutat pada bidang disiplin fikih harus memenuhi serangkaian syarat, khususnya syarat-syarat yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Mengetahui Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. 2. Mengetahui Al-Sunnah. Pengetahuan terhadap sunnah dengan segala ilmu yang berkaitan dengannya, yang dihimpun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis yang masyhur disebut Ulum al-Hadis merupakan syarat kedua. 3. Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang ilmunya menjadi syarat penting, karena dari ilmu inilah sebagai sarana untuk menguak makna firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. 4. Mengetahui hasil ijma' ulama. Seorang mujtahid dipersyaratkan juga mengetahui hasil ijma' ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang telah diputuskannya. 5. Mengetahui usul al-fiqih. Alasan Yusuf Al-Qaradawi bahwa ilmu usul al-fiqih telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nas. 6. Mengetahui maqasid syariah. Maqasid syariah bagi Yusuf Al-Qaradawi menjadi keharusan memahami karena dari sinilah seorang faqih dapat menguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar.
7. Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Yang dimaksud adalah masyarakat di sekitar mujtahid yang kondisinya sangat heterogen, profesi, tingkat status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, suku, adat atau kebiasaan, dan lain-lain, dan dinamisme yang dapat terpengaruh secara psikologis, kultural, sosial, ekonomi, dan politik. 8. Bersifat adil dan takwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon